Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, suara saya jelas? Sangat jelas, Bu. Jelas ya. Oke, selamat bertemu kembali ya. Iya, Bu. Iya, ini dulu saya ngajar ini matematika ekonomi ya. Kayaknya dulu semester 2 pas semester 1 deh, Bu. Udah lupa kan. Iya kan? Statistik, Bu. Iya. Saya ingat saya. Sekarang semester Tapi mikronya bukan matematika deh, Bu. bukan statistik, matematika ekonomi. Ini semester statistik gitu. Ini semester 7, Bu. Ya? Oh, udah lagi nulis karil ya? Iya. Wah, sebentar lagi semester 8. Wah, selesai deh. Amin, insyaallah. Amin. Iyalah. Doain ya, Bu. Amin. Nulis karirnya. Amin. Oke. Ya, semester 7 ya. Oke. Oke, saya mungkin ada di antara kalian mau tahu saya sedang tidak di Taiwan ya. Saya sedang di Prancis. Jadi sekarang di sini masih jam 5 pagi. Oke, jadi biasanya anak saya itu masih tidur jam segini, bangunnya jam-jam 7 ya. Pagi, Bu. Iya, pagi. Nah, tapi anak saya itu tadi bangun di kelas yang pertama dia udah bikin rusuh. Oke, jadi saya minta maaf kalau nanti dia mengganggu kita di sini. Oke. Nah, oke ya. Suara saya nggak putus-putus kan? Aman, Bu. Tidak, Bu. Aman. Jelas, Bu. Suaranya mana, Bu? Oke. Mana, Bu? Oke. Nah, jadi untuk kelas kita ini akan ada tugas kelompok ya. Ini satu kelas ada berapa orang sekarang? 34, Bu. Berapa? 34, Bu. 34, Bu. Wah, banyak ya. 34. Kan gabungan dari negara lain, Bu. Kayak Hong Kong gitu. Oh, oke. Nah, jadi kita akan membuat ini ya, mata kuliahnya adalah manajemen perubahan. Nah, saya semuanya sudah dapat modul ya? Ada yang belum datang, Bu. Ada yang belum ya? Oke. Coba nanti akses yang digital ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi di modul kita itu sebenarnya karena ini teorinya cukup membosankan ya, manajemen perubahan itu. Nah, jadi di modul itu sebenarnya penyusun modul itu sebenarnya mencoba untuk memasukkan kasus-kasus perusahaan yang melakukan perubahan ya. Nah, tapi di sini kita akan melakukan tugas kelompok, di mana setiap kelompok itu nanti akan mempresentasikan tugasnya pada saat pertemuan keempat. Oke, pada saat pertemuan keempat, jadi di pertemuan keempat itu nanti saya akan mengajar materi 1 jam pertama dan dilanjutkan dengan diskusi ya, di mana presentasi di jam kedua. Nah, jadi nanti ada 4 kelompok. Jadi mulai dari pertemuan 4, 5, 6, 7, 8, setiap satu kelompok mempresentasikan hasil analisisnya. Nah, jadi saya coba ini ya. Jadi saya coba
buka dulu tugasnya seperti apa. Nah, jadi tugasnya ini membuat studi kasus perubahan pada perusahaan. Nah, akan membuat laporan tertulis dan presentasi di kelas. Oke. Oke, jadi kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok secara keseluruhan. Nah, nanti dokumennya kepada kalian. Bisa nanti dilihat lebih detail apa yang akan kita bahas. Nah, jadi elemen yang dibuat dalam tugas itu deskripsi perubahan yang terjadi, bisa nanti lihat elemennya, jenis perubahannya, pemicunya, waktu yang terjadi, apakah bersifat reaktif atau proaktif. Nah, analisis proses manajemen perubahannya, stakeholdernya, tantangan hambatan, strategi penanganan dan intervensi, evaluasi dan dampak perubahan. Nah, refleksi pembelajaran. Nah, ini ya. Nah, jadi waktu presentasi itu sekitar 45 menit ya, dibuat di dalam PowerPoint. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi untuk tugasnya nanti akan saya kirim ke ketua kelas ya. Saya kirim sekarang deh. Bisa dilihat di ini ya. Oke, sudah saya kirim di ini. Sudah saya kirim di. Nah, untuk tugas kelompok ya. Oh iya. Untuk kelompoknya itu buat sendiri atau ibu yang pilih? Ya, sebentar. Pertanyaannya? You don't go outside. Jadi kelompoknya nanti bisa dibagi menjadi 4. Dibagi kesepakatan di antara kalian siapa yang menjadi teman kelompoknya, tapi ada 4 kelompok. Oke.
Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya? Ibu, jadi kelompoknya berempat kelompok, Bu. 8 sampai 9 kelompoknya. 4 kelompok ya? Berarti 8 sampai 9 orang ya, Bu? Iya, 8 sampai 9 orang, ya. Jadi mulai presentasi di pertemuan keempat sampai 8. Ya. Ada lagi? Itu di petunjuknya tadi ada yang salah, saya buat 4 sampai 5, seharusnya 4 sampai 5 kelompok ya, 4 kelompok. Jadi semua kelompok. Oke, nah, jadi perusahaannya kesepakatan di antara kalian ya, mau menganalisis yang mana yang melakukan perubahan. Tidak harus perusahaan-perusahaan di sekitar kita juga ada, atau perusahaan PO, persorangan, pokoknya jelas, pokoknya apa yang mereka lakukan. Gitu. Nah, untuk presentasinya itu saya mengajar semua di jam pertama, dan lalu di jam kedua akan presentasi kelompok. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan terkait itu? Oke, nah jadi yang presentasi duluan nanti, nah bisa diundi yang menjadi kelompok 1 siapa. Oke, nanti mungkin bertanya. Bu, dengar nggak suaranya Wina? Ya, berarti presentasinya itu hanya di pertemuan keempat atau pertemuan keempat untuk pertemuan selanjutnya? Pertemuan keempat. Cuma pertemuan keempat saja, itu untuk tugas 1 dan tugas 3. Karena kita akan belajar materi dulu di nanti pertemuan 4 baru mulai presentasi kelompok yang perlu kita belajar teorinya dulu, dasar-dasar teori, bisa lebih dalam menganalisis nanti yang ada di perusahaannya. Jadi tidak langsung pertemuan keempat. Nah, itu alasannya. Oke, gitu ya Bu. Berarti cuma pertemuan keempat aja gitu. Oke, paham Bu. Ya mulai pertemuan keempat. Terima kasih Bu. Kelompoknya ada 4 ya Bu. Berarti kelompok 1 di pertemuan keempat, kelompok 2 di pertemuan kelima gitu ya, sampai seterusnya. Iya. Paham Bu. Gitu. Oke, siap. Ada lagi? Cukup sih Bu, mungkin nanti sekiranya ada pertanyaan mungkin nyambung di grup gitu kali ya Bu. Anak muda ini lagi rusuh, lagi kurang fit juga. Lagi aktif-aktifnya ya Bu ya. Permintaannya nenek. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita awali dari bahan
dan perubahan organisasi. Nah, kita ini sebenarnya kita belajar tentang risiko dari perubahan gitu, karena ya akan mengalami perubahan gitu. Coba kita lihat kasus-kasus enggan untuk merangkul perubahan gitu. Coba pada saat BlackBerry dulu, atau itu kalian nggak mengingat? Nah, apa yang terjadi pada di mana BlackBerry saat itu menolak untuk bekerja Android. Ya, jadi masih ingat ya, BlackBerry itu dulu prestis ya, sangat prestis. Nah, Android saat itu ingin bekerja, tapi tidak mau. Nah, akhirnya Android itu bisa memiliki BlackBerry misalnya. Android masih ingat ya, dulu di dalam Android ada BBM, tapi di dalam BBM nggak ada. Apa yang terjadi pada BlackBerry? Nah, sekarang tidak eksis lagi di pasar. Nah, itu salah satu perusahaan yang gagal melakukan. Ada lagi nggak perusahaan? Coba lihat di sekitar kita. Perusahaan yang sukses melakukan perubahan itu perusahaan apa? Banyak. Samsung, Bu. Apple. Samsung, Apple, kita lihat yang dekat-dekat di Indonesia. Masih ingat nggak dulu datang Gojek ya? Gojek Indonesia, wah itu ditolak besar-besaran itu sama Bluebird gitu. Nah, terus saat itu hubungan bilang, kok kalian demo menolak Gojek ke perusahaan Bluebird gitu. Iya, kok kita menolak perubahan? Seharusnya kita ikut dong. Nah, makanya sekarang sudah ada Bluebird. Bahkan Bluebird itu sekarang sudah melakukan perubahan, memperluas sektornya itu semakin terdiferensiasi. Sudah ada Golden Bird, ada Silver Bird, untuk kelas VIP ada Silverbird juga gitu. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita mau on time, misalnya saya pesan saya mau ke bandara jam 3, saya pesan Bluebird gitu, mereka datang on time gitu, daripada pesan taksi. Kita ragu ya, kredibilitasnya nyampe nggak ini. Gitu. Nah, itu salah satu perusahaan yang bisa melakukan. Ada lagi nggak perubahan? Ada. Lihat itu Matahari Mall yang dulu, jadi ketika ada e-commerce
itu, mungkin teman-teman familiar ya, matahari tapi tidak bisa bersaing dengan marketplace yang lain. Itu kan matahari mall dan matahari online itu sama. Orang mengurangi biaya karena nggak ada biaya SP ya, Pak, gitu. Yang ada hanya biaya gudang gitu. Nah, akhirnya dari mall online-nya itu bangkrut, nggak ada lagi sekarang. Sebegitu pentingnya suatu nah, jadi makanya di sini kita mau melihat bagaimana sih memanajemen. Nah, kita lihat lebih dalam itu. Mempengaruhi perubahan. Kita lihat mata kuliah ini, apa yang mempengaruhi perubahan? Langkah-langkah apa yang itu mengembrace, merangkul cepat atau lambat perubahan itu harus dirangkul. Oke. Jadi teman-teman bisa ingat ya, tahun 18 model telepon itu seperti apa gitu, sampai tahun 2000 itu mana. Oke. Teman-teman di sini masih menemukan nggak telepon rumah? Nggak seperti apa make? Yang masih ingat? Masih dulu telepon itu, Bu. Ada telepon ceria. Oh, ceria. Ya, telepon ceria. Ada Asia juga ya? Iya, Bu. Tapi masih ingat nggak zaman kalau kita menelpon ke keluarga pergi ke Masih juga ada juga. Masih ya, oke. Bayar Okay. Masih ini ya, masih ikut transisi dari warung ke smartphone yang sekarang. Iya. Oke. Nah, jadi coba teman-teman boleh komunikasi sekarang itu, mulai dari warung telepon yang ada itunya loh, yang ada kayak radio yang ini coba ya. Oke, yang ini yang ada. Jadi ini handphone masih ada antenanya. Nah, yang ini 2G ya, 2G. Nah, itulah yang dulu SN masih ya. Nah, setelah itu udah 3G. Jadi bisa kita lihat bagaimana sih manajemen di telekomunikasi itu. Karena apa? Teknologi itu terus berkembang. Kita bayangkan kita adalah mengadopsi inovasi teknologi yang besar. Kalau dulu kita masih ingat
Kalau transaksi itu menggunakan Apple Pay, Line Pay, sudah banyak ya. Di mana uang itu tidak perlu kita pegang. Uang virtual atau e-money. Transaksi itu tidak lagi menggunakan uang oleh siapa tahu di masa depan transaksi uang seperti sekarang, ya kan? Nah, tasik ya. Oke, evolusi dalam. Oke, masih ada nggak yang ingat di kampungnya naik transportasi? Ya, mungkin nggak ada ya, hanya saya ya. Dari kota ke kampung itu pakai kuda. Oke. Pernah, Bu. Saya Jalan masih ingat kaki. itu. Iya. Jalan kaki. Nah, coba lihat evolusinya kereta api. Dulu kereta itu, saya itu masih ingat ya. Hewan ya. Sekarang sudah ada revolusi industri yang terjadi di Eropa. Lalu dikembangkan salah satunya ke kereta api. Di kereta menggunakan bahan baku batu bara. Lihat ke sekarang bus, lalu tram, lalu kereta cepat. Ya, coba bayangkan. Apa sih evolusi selanjutnya dari transportasi kita sekarang? Mungkin aja di masa depan, mungkin aja di masa depan, transportasi kita ini bukan lagi antar negara, antar apa, tapi antar planet loh. Ya kan? Mau kunjungan ke mana? Mau kunjungan ke Mars, mau kunjungan ke Merkurius gitu. Bukan lagi antar negara, tapi antar planet. Siapa tahu. Nah, jadi ini salah satu perubahan yang terjadi ya. Perubahan. Coba kita bayangkan kalau kita ada di kalau kita ada di perusahaan industri yang bergerak di transportasi. Oke, dulu ada saudara keluarga ya yang pada saat sebelum ada ojek online bergerak di bidang transportasi darat yaitu angkot. Gitu. Setelah ada Gojek itu hilang perusahaannya. Itu nggak laku lagi karena orang udah lebih nyaman loh naik taksi online, lebih nyaman naik Gojek gitu. Bahkan sekarang anak-anak sekolah itu udah ada bulanannya, di order bulanan itu Gojeknya ntar jemput anak sekolah. Sebenarnya nyaman. Oke, nah sekarang kita lihat BlackBerry. Oke, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, apa yang terjadi pada BlackBerry sebenarnya? Padahal BlackBerry saat itu sangat prestis loh.
jauh lebih prestis BlackBerry saat itu dibanding iPhone yang sekarang. Gitu. Karena pada saat itu kita masih pakai handphone yang poliponik ya. Nah, BlackBerry itu datang sebagai smartphone, handphone pintar. Nah, sekarang sangat jauh pada saat itu antara poliponik dan smartphone itu sangat jauh kualitasnya gitu. Tapi kenapa bisa sih BlackBerry sampai hilang dari pasaran sekarang? Nah, jadi perbedaan antara BlackBerry saat itu dan poliponik, handphone poliponik itu sangat jauh dibanding perbedaan antara iPhone dan Android yang sekarang gitu. Nah, BlackBerry tidak mengadaptasi perubahan yang sedang terjadi saat itu. Sementara kita lihat ya industri teknologi yang paling cepat itu bergerak antara persaingan antara iPhone dan Android. Dimana ketika satu memproduksi fitur ini, yang satu lagi langsung ikut. Gitu. Sekarang lihat di transportasi. Sekarang sedang digerakkan mobil tanpa supir, kan? Mobil tanpa supir, di mana misalnya Tesla itu bisa tanpa supir bisa sampai ke tujuan gitu. Tapi ya otomatis harus dibarengi dengan infrastruktur jalan yang baik gitu. Oke, seperti ini ada pernyataan ya. Nothing changes except the change itself. Everything changes except change. All things are void. Change or die. Ya, berubah atau mati. Gitu. Tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri. Semua berubah kecuali perubahan. Semua flowing. Flowing itu artinya bergerak. Jadi semua bergerak, berubah atau mati. Oke. Nah, ini. Di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan. Tidak ada satu pun yang tetap diam, semuanya selalu bergerak, berubah atau mati. Itu sebegitu pentingnya perubahan itu. Nah, jadi di sini di modul 1 dijelaskan tentang pengertian perubahan secara makro, perubahan secara mikro, pengalaman perusahaan-perusahaan besar yang mengalami perubahan, keberhasilan dalam perubahan organisasi, dan juga kegagalan dalam perubahan organisasi. Nah, apa sih yang menjadi konsep dasar perubahan? Oke. Perubahan itu tidak harus sangat besar. Ada juga perubahan itu untuk menyesuaikan. Oke, nah ini yang menjadi konsep dasar perubahan. Yang pertama, to make different in some particular. Artinya, membuat perbedaan dalam beberapa bagian. Jadi dalam perusahaan misalnya, tidak semua harus berubah. Ada berubah misalnya di strategi pemasaran. Coba lihat strategi pemasaran sekarang. Oke, nah sekarang lihat orang berlomba-lomba menjadi content creator. Karena apa? Setelah menjadi content creator, mereka bisa memasarkan produk, mengiklankan produk, gitu. Kalau dulu metode marketing itu masih tradisional. Masih ingat nggak ada sales datang ke rumah, ngetuk rumah, sales blender, sales rice cooker, sales ini, banyaklah gitu. Sekarang sudah namanya digital marketing, di mana produk itu dipasarkan
melalui digital. Ya kan? Jadi mungkin perusahaan tidak melakukan perubahan secara keseluruhan, tapi melakukan di bagian marketingnya, fokus ke digital marketingnya. Nah, yang kedua, to make radically different, membuat perbedaan secara radikal. Oke. Selanjutnya, to give different position, course, and direction, memberikan posisi, jalan, atau arah yang berbeda. Kemudian, konsep selanjutnya, to replace with another, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian, to make a shift from one to another, menggeser dari satu kondisi ke kondisi yang lain. To exchange for an equivalent sum or comparable item, bertukar untuk jumlah yang sepadan atau sesuai yang bisa dibandingkan. To undergo a modification, menjalani modifikasi. To undergo transformation, transition, or substitution, menjalani transportasi, transisi, atau pergantian. Nah, ini yang menjadi konsep dasar perubahan. Artinya, perubahan itu tidak harus dilakukan secara menyeluruh, tapi terkadang dilakukan di bagian-bagian kecil. Ya, di bagian-bagian kecil. Tapi sebagai seorang manajer, di mana keputusan untuk mengadaptasi perubahan itu ada di dalam tangan seorang manajer. Harus punya insting, harus punya intuisi. Bagian mana yang harus dilakukan perubahan, yang mana yang harus diadaptasi. Nah, nanti kita akan melihat sebenarnya knowledge itu, pengetahuan itu, seperti apa sih? Pengetahuan itu. Nah, jadi saya katakan, manajer itu harus punya intuisi, harus punya insting untuk melihat perubahan yang mana yang harus dilakukan. Nah, itu skill yang diharapkan kita punya setelah mempelajari mata kuliah ini. Lah, Bu, emang itu insting bisa dipelajari? Emang intuisi itu bisa dipelajari? Nah, intuisi kalau bahasa sehari-harinya ya, kalau bahasa pasarnya itu insting gitu ya, insting. Nah, karena dalam taksonomi Bloom itu, pengetahuan itu puncak tertingginya akan bisa menjadi kebijaksanaan. Nah, seseorang yang mempunyai kebijaksanaan, seseorang yang bijaksana adalah orang yang memiliki pengetahuan. Nah, coba teman-teman lihat taksonomi Bloom. Nanti kita lihat juga itu taksonomi Bloom, di mana pengetahuan yang kita punya itu paling dasarnya adalah hafalan. Paling ujungnya, tingkat ketujuhnya, paling puncaknya adalah kebijaksanaan. Jadi, ini ya, kita mau pelajari konsepnya. Kita sudah ketahui semuanya konsep dasar perubahan itu. Tapi menjadi seseorang yang mempunyai insting perubahan yang mana dilakukan harus mempunyai kebijaksanaan. Harus menjadi orang bijaksana. Bagaimana kita mempunyai sikap yang bijaksana ketika kita mempunyai knowledge, pengetahuan. Nah, dari mana kita tahu pengetahuan? Dari belajar. Ya kan? Oke, nah, jadi ini bisa kita lihat perubahan kondisi. Nah, kita lihat ini. Kondisi A ke kondisi A selanjutnya. Apa yang terjadi di dalam prosesnya? Coba lihat ini ya. Dari sini ke sini, apa yang terjadi? Dari sini ke sini, apa yang terjadi di tengah-tengah mereka ini? Oke, kondisi A menjadi kondisi A yang baru. Kondisi A menjadi kondisi A yang baru. Ada proses di tengah-tengah mereka ini. Di sini kondisi B. Kondisi B ini apa? Ada situasi yang memenuhi kondisi A. Bentuknya sama, tapi isinya berbeda. Untuk gambar B,
kondisinya bentuknya berbeda, membuat perubahan di dalam kondisi A. Nah, jadi itu proses yang terjadi ya. Oke. Nah, kita lihat perubahan dalam skala makro. Nah, untuk melihat perubahan secara makro itu, secara makro artinya perubahan menyeluruh di dalam masyarakat. Oke? Oke. Nah, lalu apa sih perubahan secara mikro? Apa perubahan secara makro? Secara makro itu artinya kita melihat dari segi masyarakatnya. Perubahan yang terjadi di dalam keseluruhan masyarakat. Oke, nah lalu apa perubahan skala mikro? Perubahan terjadi pada skala perusahaan. Nah, kembali lagi pada pengertian makro dan mikro. Teman-teman sudah belajar ekonomi makro, sudah belajar ekonomi mikro ya. Ekonomi makro itu yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Di mana kita berbicara tentang APBN, income, GDP, saving, dan lain segala macamnya. Sementara untuk ekonomi mikro kita belajar tentang perusahaan, individu, consumer behavior, profitnya perusahaan, konsumen, produsen. Gitu. Kita belajar tentang perusahaan. Sementara makro kita belajar tentang negara. Nah, di sini juga seperti itu. Perubahan secara makro itu perubahan secara menyeluruh. Mikro perubahan secara organisasi. Nah, dalam mata kuliah ini kita belajar perubahan secara mikro. Oke, perubahan secara mikro. Nah, perubahan secara makro itu akan berimbas pada secara mikro. Mikro juga akan berimbas pada skala makro. Nah, coba lihat ini adalah model evolusi sistem masyarakat dunia. Nah, coba lihat apa yang terjadi sekarang di dalam international trade kita. Pada tahun 2000-an, seluruh negara menggembar-gemborkan globalisasi. Dulu masih ingat ya, saya waktu SMA itu masih ingat setiap topik mahasiswa itu, siswa dan mahasiswa saat itu adalah dampak globalisasi, di mana globalisasi akan menggerus nilai-nilai nasionalisme kita. Masih ingat kan? Nah, jadi tren masyarakat dunia saat itu adalah globalisasi, di mana batas-batas setiap negara itu semakin pudar, ya, semakin pudar. Termasuklah itu perdagangan internasionalnya. Dulu masih ingat di zaman tahun berapa ya? Tahun 2018 kali ya. Penerapan ekonomi ASEAN, di mana tidak ada lagi tarif untuk ASEAN. Bahkan saat itu diisukan kita akan mempunyai mata uang tersendiri, yaitu mata uang ASEAN. Nah, sama seperti Eropa ya, mempunyai mata uang euro. Nah, pada saat itu kita semua negara bergerak pada era globalisasi, di mana produk itu, merakit satu produk itu, bahan bakunya bisa dari negara mana aja. Gitu. Coba lihat, untuk merakit iPhone di Amerika,
Chipnya dari mana? Chipnya dari Taiwan. Chipnya dari Taiwan, bajanya, timbalnya dari Indonesia, dan yang lain. Gitu. Timahnya dari Indonesia, chipnya dari Taiwan, dan belum lagi bahan-bahannya yang lain. Gitu. Nah, jadi pada saat itu tren masyarakat dunia saat itu eranya adalah globalisasi. Nah, coba lihat kasus sekarang, di mana Presiden Amerika sekarang itu melakukan deglobalisasi. Artinya perdagangan internasional itu dibatasi dengan cara menaikkan tarif impor. Gitu. Coba lihat tren masyarakat itu, perubahan itu nggak bisa ini. Pada saat tahun 2000-an kita menganggap globalisasi itu bagus. Pada tahun 2025 ternyata globalisasi itu tidak bagus. Kembali lagi ke masa sebelumnya, ada batas-batas perdagangan suatu negara. Nah, coba lihat bagaimana reaksi setiap negara terhadap perubahan itu. Nah, seperti sekarang itu nilai tukar mata uang negara, misalnya Indonesia, nilai tukar mata uang rupiah itu melemah, saham anjlok, harga emas naik. Nah, sebagai manajer suatu perusahaan, kalian manajer suatu perusahaan, kalian mengelola dana pensiun. Dana pensiun itu apakah disimpan dalam bentuk uang? Kalau disimpan dalam bentuk uang aja di bank, itu akan termakan inflasi. Apakah diinvestasikan dalam bentuk deposito? Ada pilihannya lagi. Deposito itu diinvestasikan dalam bentuk rupiah atau US dollar. Atau diinvestasikan dalam bentuk reksadana, saham, diinvestasikan dalam bentuk emas. Gitu. Nah, karena apa? Tren masyarakat dunia itu nggak akan bisa kita prediksi. Perubahan itu pasti terjadi. Nah, sebagai individu, seperti apa kita menyikapinya? Sebagai manajer di dalam perusahaan, seperti apa kita menyikapi perubahan masyarakat dunia itu? Oke. Nah, itu ya. Seperti apa tren masyarakat dunia ini, teorinya sebenarnya hampir sama. Gitu. Saya hanya membawa contoh seperti apa sih tren masyarakat dunia sekarang. Oke, sekarang kita lihat di zaman dulu, era pertanian agraria. Seperti apa sih dulunya? Oke, sejarah lagi ya, sejarah pergeseran dari ya. Jadi dulu nenek moyang kita itu bertani secara di mana mereka menanam sayur lalu dimakan ya, dan dimasak dimakan. Belum agraria itu maksudnya sudah ada proses pertanian, sudah ada ditanam lalu dimakan. Kalau proses agraria sudah Oke, setelah itu produktivitas meningkat, terjadi orang profesional. Jadi prosesnya dulu itu ketika nenek moyang kita itu masih berpindah, ada proses agraria. Kemudian ada dibentuk kelompok-kelompok pertanian yang ini, kelompok. Kemudian komunitas itu bersatu menjadi satu negara. Luas, memperluas kekuasaan. Jadi di zaman dulu itu ya masih untuk proses
memperluas kekuasaan itu terjadilah perang. Oke, terjadi. Nah, apa terjadinya? Oke, terjadi perang, terjadi. Nah, inti dari perang saat kekuasaan. Nah, pada saat terjadinya perang, pada saat masyarakat itu masih fokus pada pertanian. Oke, coba bayang. Pada saat terjadi perang, anak apa itu pergi berperang. Sementara itu daerah pertanian itu perlu dikelola. Nah, sekarang anak muda dan bapak-bapak tinggal adalah ibu-ibu dan beberapa anak muda yang mungkin nggak kurang fit ya. Tenaga kerja. Nah, pada saat mereka kekurangan tenaga kerja, itulah revolusi industri, ditemukannya mesin uap untuk menggantikan tenaga kerja manusia bekerja di ladang. Nah, itu ditemukannya mesin, masuklah pertanian itu sudah bisa dikelola. Oke. Nah, setelah udah ada industri manufaktur, perdagangan, mereka di Eropa itu memproduksi barang-barangnya yang dibutuhkan masyarakat. Lalu terjadilah perdagangan internasional. Nah, lainnya peperangan menguasai wilayah masih. Jadi pada itu di mana pada saat era pertanian ini berluas kekuasaan, termasuklah kita yang mengalami penjajahan. Beberapa negara lainnya, misalnya Prancis menjajah Afrika, Inggris juga menjajah Afrika, ke Asia, menjajah Malaysia, Vietnam, gitu. Nah, pada saat terjadi, nah, Pak itu fokusnya sudah melakukan perdagangan, di mana mereka melakukan dagang ke negara-negara lain. Bentuknya bukan lagi menjajah, tapi produk yang dihasilkan oleh industri mereka. Nah, jadi apa yang kalau sekarang melakukan transaksi internasional kita menggunakan US dollar. Pada saat kita menjual ya baju, di mana pada itu masih hasil tenun, dia datang membawa pakaian yang sudah diproduksi. Nah, alat tukar yang mereka gunakan adalah emas dan perak. Nah, tapi selain mereka berdagang, mereka melakukan penyebaran. Nah, oke. Nah, dalam perdagangan itu perak, dan itu kurang efektif, muncullah ekonomi uang. Itu satu alat pembayaran yang sah. Gitu. Jadi transaksi menggunakan emas dan perak ke transaksi menggunakan. Nah,
terjadilah inovasi teknologi. Ya, jadi teman-teman bisa perdagangan internasional itu tahap-tahapannya seperti apa. Nah, tahap-tahapannya kalau inginnya memperluas daerah kekuasaan, kemudian munculnya penjajah, setelah itu munculnya perdagangan internasional menggunakan emas, dan saat ini menggunakan US dollar. Kemudian adanya era informasi. Coba di era informasi ini apa yang terjadi? Kalau dulu negeri, kita harus hubungi dulu Kementerian Luar Negerinya seperti apa. Sekarang kita sudah bisa beli produk dari Cina. Beli produk dari Singapura, Malaysia, hanya coba di Taiwan juga kita bisa beli produk dari masuk ke Shein, masuk ke Temu, semuanya ada. Jadi di era informasi ini begitu seperti apa? Perdagangan internasional itu sudah semakin mudah. Oke. Nah, apa yang menjadi era informasi? Data itu sudah mudah didapatkan. Hal yang sangat penting. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaan karakteristik pada ini pada masing-masing era di sini. Komoditas kunci di era agrikultural. Nah, itu menjadi aset yang utama di era pertanian, karena tanah itu menjadi sumber kehidupan pada saat itu. Dan orang-orang berperang untuk di zaman era industri baik modal kapital maupun modal karena membeli mesin, kalau di era informasi sekarang, apa yang menjadi komoditas utama? Penting. Kenapa data itu sangat penting? AI, Artificial Intelligence, ya. Karena dari data yang terkumpul, lalu bisa diolah oleh AI, memberikan informasi yang baik, memberikan informasi yang baru terhadap kita. Kalau datanya tidak tersedia, AI nggak bisa bekerja. Energinya di agrikultur itu manusia dan hewan, di industri adalah fosil. Untuk informasi, bioteknologi. Ini perbedaan antara ini ya, ciri karakteristik di era selanjutnya perubahan secara mikro, perubahan yaitu ini ada mungkin Profesor Renal Kasali, itu profesor bidang manajemen,
yang mengajar di. Jadi dia mengatakan begini, perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer-manajer baru. Perubahan pada dasarnya adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Ya, mengubah cara berpikir. Ya. Jadi secara individu pun perubahan itu sangat kasus-kasus perubahan di perusahaan internasional. XP. Masih ingat ya? Masih ingat nggak teman-teman komputer compact? Masih ini? Compact. Ada yang masih ingat atau nggak pernah lihat merek ini? Belum pernah lihat, Bu. Oh, belum pernah ya? Compact tahun berapa itu? Pernah, Bu, saya pernah punya. Pernah kan ya? XP? Tahu? Pernah. XP pernah, Bu. Laptop saya sekarang ini XP. Jadi XP itu Suaranya putih. Kepanjangan Hewlett Packard. Nah, jadi XP itu juga melakukan perubahan caranya dengan compact, merger dengan IBM. Tahu ya IBM ya? Melakukan perubahan transformasi dari Kodak. Teman-teman, itu Kodak itu apa? Ibu, maaf memotong, suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus ya? Kodak itu. Bu, suaranya putus-putus, Bu. Barusan tidak ada suaranya. Gimana? Barusan yang menjelaskan IBM ini suaranya hilang, Bu. Oh, oke. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi pada saat IBM itu mereka melakukan transformasi atas dan bawah, dari bawah dan atas. Jadi IBM itu melakukan transformasi. Untuk Kodak itu perusahaan kamera ya, masih ingat itu kamera. Perusahaan ini ya, pertama kali dimana pada zaman dulu itu ketika kita makan di restoran, kita duduk dulu, terus pelayan datang menanyakan menu, setelah kita pesan, terus datang makanan kita, lalu kita bayar. McDonald melakukan perubahan saat itu. Mereka menjual makanan cepat saji. Bisa dimakan di mana aja, tidak harus gitu. Nah, itu perubahan Nah, mengapa organisasi ya kan? Apa akibat tidak berubah? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam organisasi, posisikan diri kita merupakan manajer dari sebuah perusahaan.
ada faktor-faktor yang perlu kita lihat. Pesaing, pemasok, dan pro. Nah, ini yang ini alasan mengapa harus berubah. Oke. Pelanggan, dari sisi pelanggan, apa faktornya? Kenapa harus berubah? Ada yang bisa ngasih ide kira-kira si pelanggan, kenapa suatu organisasi, suatu perusahaan membutuhkan perubahan? Mungkin untuk mengikuti zaman, Bu, dan mengikuti permintaan konsumen. Ya. Mengikuti permintaan konsumen, karena seleranya mungkin sudah berbeda, ya kan? Seleranya mungkin sudah berbeda. Misalnya kalau kita perusahaan sepatu, dulu masih saya ingat perempuan itu yang tak tiktok yang gitu loh. Sangat jarang perempuan itu pakai sepatu kets. Kalau sepatu kets, dibilangnya pakai sepatu bola. Sepatu kets itu hanya dipakai oleh laki-laki. Itu, tapi sekarang kita lihat selera pelanggan, selera perempuan itu sudah bergeser. Karena pakai sepatu hak tinggi itu nggak selamanya nyaman gitu. Kita pengen yang nyaman juga. Nah, makanya perusahaan sepatu itu memproduksi sepatu perempuan, sepatu kets. Kalau dulu itu hanya sepatu laki-laki. Gitu. Nah, oke. Dari segi pesaing, oke, ada yang bisa ini kira-kira dari segi pesaing harus berubah. Oke, dari segi pesaing kita harus berubah karena pesaing kita mungkin sudah melakukan teknologi yang membuat produknya itu lebih stylish. Nah, misalnya nih, iPhone dan Android. Ya, iPhone dan Android. Sama-sama ingin melakukan inovasi. Contohnya di bidang kamera, di bidang fast charging, di bidang ringan tidaknya suatu handphone gitu. Nah, kalau iPhone sudah membuat foto kita itu sudah sama seperti DSLR, Samsung tidak kalah. Gitu. Oppo apalagi. Jadi pesaing kita itu juga mempengaruhi suatu perusahaan itu harus melakukan perubahan. Produk substitusi, ya, produk substitusi. Maksudnya barang pengganti. Barang pengganti. Nah, barang pengganti itu juga mengharuskan kita, mendorong kita melakukan perubahan. Ya, misalnya nih, ketika untuk moda transportasi ya, misalnya dari Jakarta ke Jogja, atau dari Jakarta Bandung ya. Setelah ada Wus yang sekarang bisa ditempuh dengan 25 menit. Nah, bagaimana dengan pesawat dari Jakarta Bandung? Tentu harus ini ya, harus melakukan
perubahan atau adaptasi. Kalau enggak, orang tidak akan memilih lagi naik pesawat dari Jakarta Bandung, sudah mending naik bus. Nggak ribet, karena kalau ke pesawat check-in dulu minimal 60 menit sebelum keberangkatan, gitu. Butuh waktu lebih lama lagi. Nah, selanjutnya pemasok. Nah, pemasok itu juga sangat mempengaruhi, apalagi kalau bahan bakunya itu, pemasoknya itu ada di luar negeri. Dengan diberlakukannya tarif yang sekarang ya, produk-produk itu, produk misalnya iPhone itu akan lebih mahal dengan adanya perang tarif yang terjadi sekarang. Gitu. Karena apa? Bahan bakunya itu akan lebih mahal. Gitu. Kalau perusahaan iPhone itu tidak memiliki manajemen perubahan yang baik, dengan adanya perang tarif ini, iPhone itu akan semakin mahal. Gitu. Karena misalnya bahan bakunya itu dari Taiwan, sebagian dari Cina. Gitu. Nah, sementara bahan baku yang masuk ke Amerika itu sudah dinaikkan tarif impor yang lebih besar. Oke. Nah, oke. Untuk di tanah air, kita lihat ya, kasus perubahan yang terjadi. Kasus perubahan yang terjadi di BPJS misalnya. BPJS apa yang terjadi? Di kereta api Indonesia, mungkin teman-teman masih ingat ya. Saya dulu pernah naik kereta dari Jakarta ke Jogja, itu 8 jam naik kelas ekonomi, wah ya ampun, encoknya nggak ketulungan. Itu pertama kali tahun 2000 berapa gitu. Tapi pada tahun 2014 itu saya naik kelas ekonomi, orang-orangnya ribut, ada yang ini, ada yang itu. Tapi setelah tahun 2020 berapa gitu ya, naik kereta api sudah nyaman gitu. Ada perubahan yang sangat signifikan dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, di mana pada saat itu mereka melakukan segmentasi pasar ya. Naik kereta api sekarang sudah nyaman, ada kelas-kelasnya. Oke. Nah, Kereta Api Indonesia seperti apa? PT Pos Indonesia, coba lihat. Coba bandingkan Pos Indonesia dengan Pos Taiwan. Pos Indonesia kayaknya cuma ngirim surat ya, sama menerima gaji pensiun. Coba bandingkan produktivitas Pos Indonesia dengan posnya Taiwan. Di Pos Taiwan itu sekalian perbankan, sekalian ekspedisi. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Pos Taiwan. Sementara di Indonesia kayaknya hanya menerima surat dan menerima gaji pensiun. Gitu, ya. Oke. Nah, jadi dalam organisasi dan lingkungan ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Disingkat dengan PESTEL, ya, PESTEL. Politik, ekonomi, sosial atau budaya, teknologi, environment, dan legal. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Faktor eksternal. Oke. Contoh faktor eksternal adalah politik, kebijakan pemerintah. Nah, contohnya kebijakan perang tarif yang terjadi sekarang itu adalah faktor eksternal terhadap perusahaan-perusahaan. Misalnya Indonesia mungkin memproduksi tekstil ya. Dengan adanya ekspor, dengan adanya tarif impor Indonesia yang dikenakan terhadap Indonesia, itu akan membuat tekstil Indonesia itu permintaannya turun
di Amerika. Itu sementara Amerika itu salah satu pasar besar dari industri tekstil Indonesia ya. Gitu. Jadi untuk perusahaan tekstil itu termasuk faktor eksternal. Gitu. Terus kebijakan perkreditan. Komunitas ASEAN 2000. Oh, ternyata komunitas ASEAN itu disahkan tahun 2015 ya. Gitu, komunitas ASEAN, kondisi keamanan, otonomi daerah. Nah, gitu. Nah, faktor ekonomi contohnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kenaikan harga BBM. Nah, karena kita lihat dengan adanya nilai tukar rupiah yang anjlok sekarang, inflasi yang naik, suku bunga yang tetap, seperti apa sih reaksi pasar sekarang? Dan itu faktor ekonomi, apakah kita menaikkan penjualan atau seperti apa? Nah, faktor sosial budaya, misalnya demografi, tingkat pendidikan, distribusi pendapatan, gaya hidup global, konsumerisme. Nah, Indonesia itu sekarang masuk dalam bonus demografi, di mana jumlah usia produktif itu lebih besar daripada usia tidak produktif. Nah, faktor teknologi itu inovasi yang baru, temuan untuk produk substitusi, kecepatan transfer teknologi atau spillover effect, kecepatan keusangan teknologi. Nah, faktor environment, green movement, sustainability. Misalnya nih, untuk produksi CPO Indonesia, mungkin teman-teman yang dari Lampung familiar ya dengan harga sawit. Nah, harga sawit itu sempat turun dengan adanya kesepakatan net zero policy yang dibuat oleh Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu sekarang akan tapi peraturannya lagi dipending, akan memperlakukan net zero policy untuk produk-produk yang related, yang berhubungan dengan deforestation atau pembabakan hutan. Ya, jadi faktor environment itu kebijakannya yang menyangkut pada green movement. Jadi kesepakatan Uni Eropa itu termasuklah bahwa produksi sawit di Indonesia itu harus memiliki sertifikat yang mengandung lokasi diproduksinya sawit tersebut, apakah merusak lingkungan atau tidak, merusak hutan atau tidak. Oke. Selanjutnya faktor legal, termasuk peraturan-peraturan baru, aturan global, dan good corporate governance. Ya, jadi coba teman-teman bisa lihat. Oke. Untuk faktor eksternal mikro ada pelanggan, pesaing, pemasok, produsen produk substitusi, pemilik, masyarakat, dan lainnya. Oke, untuk pelanggan, misalnya nih, di industri farmasi, ada kecenderungan dari konsumen untuk mengkonsumsi obat-obatan tradisional atau obat-obatan berbahan herbal. Di industri transportasi udara, lebih memprioritaskan kecepatan dan harga yang murah dibanding pelayanan in-flight. Ya kan? Untuk pesaing, untuk transportasi udara, lebih banyak maskapai penerbangan yang menerbangkan dengan harga tiket yang sangat bersaing. Di industri majalah kini muncul ratusan majalah yang dimiliki oleh pemodal swasta nasional yang ikut atau pemodal asing yang kuat. Untuk pemasok, bahan baku semakin sulit, tenaga kerja
semakin mahal. Untuk substitusi, ini ya, perusahaan swasta, perusahaan transportasi udara, substitusi signifikan untuk darat yang laut. Oke. Sekarang kita lihat faktor internal. Apa faktor internal yang menjadi pemicu perubahan? Yaitu perubahan pemimpin. Oke, perubahan pemimpin. Nah, perubahan pemimpin itu sangat sangat krusial. Kalau untuk Asia itu, teman-teman bisa lihat di film-film ini ya, Korea juga. Perusahaan itu dipimpin oleh turun-temurun, dari satu keluarga turun-temurun. Nah, jadi di dalam ilmu manajemen itu sudah ada cabang ilmu perusahaan keluarga, family management, gitu. Nah, perusahaan keluarga itu ada istilah yang mengatakan generasi pertama yang membangun, generasi kedua mengembangkan, generasi ketiga menghancurkan. Gitu. Karena di Asia itu pemimpin puncak suatu perusahaan itu generasi keluarga. Nah, jadi di dalam kepemimpinan itu, pemimpin itu bisa melakukan perubahan, gitu, karena pemimpin itu sangat sentral. Nah, itu ya tentang perubahan pemimpin. Oke, strategi jangka panjang yang baru, konflik internal yang berkepanjangan. Nah, ini biasanya kalau di Asia ya, konflik internal yang berkepanjangan itu misalnya soal kepemilikan ya, atau soal seperti banyak itu perusahaan-perusahaan di Indonesia ada konflik di antara keturunannya atau ahli waris. Nah, setelah ada konflik, manajemen perusahaan itu terbengkalai. Selanjutnya lembaga merugi, lembaga menua, atau begitu-begitu saja. Nah, oke, perubahan itu ada menuju buruk, ada menuju baik. Oke. Menuju buruk jika karyawan menutupi data atau fakta yang buruk. Bicara wacana atau opini. Oke, menuju baik itu mengemukakan data buruk yang tidak menyenangkan. Bicara data, jadi data ya, bukan wacana atau opini. Menuju buruk, para pemimpin menghindari kritik. Itu salah satu perubahan yang menuju buruk. Para pemimpin menerima kritik baik. Ini menuju baik. Oke, karyawan tidak komit terhadap keputusan. Karyawan komit terhadap keputusan. Tiap karyawan merasa berjasa. Nah, ini menuju buruk ini. Menuju baik, tiap karyawan menyemangati rekannya yang berhasil. 6. Tiap karyawan ingin memenangkan ide untuk kepentingan masing-masing. Yang menuju baik, tiap karyawan mencari solusi yang menguntungkan organisasi. 7. Menyalahkan pihak lain dan faktor yang di luar kendalinya. Menuju baik, pembelajaran tanpa menyalahkan. Nah, jadi ini perbedaan antara menuju buruk dan menuju baik. Nah, ini diadopsi dari buku Jim Collins tahun 2009, How the Mighty Fall. Ada 7 S dalam aktivitas organisasi. Yang pertama, strategi, struktur, sistem, skill, staff, style, dan shared values. Nah, strategi itu sasaran dan cara organisasi mencapai sasaran yang lebih baik. Struktur, pembagian fungsi dan tugas dalam organisasi. Oke, jadi dalam organisasi itu sangat penting. Fungsi dan tugas itu sangat penting untuk dibagi. Sistem, mekanisme, atau prosedur yang membuat organisasi berjalan dengan baik, misalnya sistem perencanaan, pengendalian, produksi, pengembangan, budgeting, reward, dan punishment.
skill, kompetensi individu dan organisasi, staf, alokasi, dan penempatan SDM sesuai dengan skill, knowledge, dan attitude. Jadi staf ini the right person in the right place. Style, gaya manajemen yang diaplikasikan untuk menggerakkan organisasi. Gaya manajemen itu banyak. Ya, gaya manajemen itu banyak. Nah, shared values itu adalah nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan di seluruh elemen organisasi. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ini materi kita udah selesai ternyata. Kalian sih nggak nanya, diam-diam aja. Oke, ada pertanyaan di sini? Sibuk Bu, soalnya lagi masak. Oh iya, nggak apa-apa. Multitasking aja. Ibu mau tanya, untuk Ya. tugasnya tadi kan saya masih belum jelas. Nanti kan presentasinya itu random ya Bu ya? Apa urut gitu? Diurut, jadi nanti diundi aja teman-teman siapa yang jadi kelompok 1, 2, 3 gitu. Sepakatan aja. Jadi yang pertama kali presentasi itu kelompok 1. Oh gitu, saya pikir Ibu yang nentuin, maksudnya ini kelompok 3 gitu yang presentasi, nggak harus urut dari 1, 2, 3 gitu Bu. Enggak. Udah ditentuin gitu. Jadi nanti kerjasama ya, diatur sama ketuanya, siapa yang masuk kelompok 1, siapa masuk kelompok 2, 3, dan 4 gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang kurang jelas tentang tugasnya atau nanya tentang materi kita? Oke. Kalau nggak ada, saya screenshot dulu ya untuk presensi kita. Oke, ketuanya siapa? Kak Uut. Oke, Uut nanti ini ya, buat presensinya ya. Oke, nanti ini saya kirim ya di grup kita screenshotnya untuk arsip saya nanti ketika membuat laporan presensi. Oke ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf tadi ada kerusuhan di sini. Iya Bu. Ya, maaf ya. Bu. Iya. Saya sambil editing juga. Udah ya? Oke, sampai jumpa minggu depan. Iya Bu, terima kasih Bu.